مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ya ayyuha wahai, ya ayyuha wahai. Ya ayyuha itu satu kata ya. Ya ayyuha artinya wahai. Al-kafiruna orang-orang kafir. Nah, al-kafiruna artinya orang-orang kafir. Al-kafiruna orang-orang kafir. Al-kafiruna orang-orang kafir. La tidak. La tidak. A'budu aku menyembah. La tidak a'budu aku menyembah. Ma apa saja. Ta'budun kalian sembah. Ta'budun kalian sembah. Saya ulang, tolong diikuti. Qul katakanlah. Qul katakanlah. Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. Al-kafiruna orang-orang kafir. Al-kafiruna orang-orang kafir. La tidak. La tidak. A'budu aku menyembah. A'budu aku menyembah. Ma apa saja. Ma apa saja. Ma itu lebih baik diterjemahkan apa saja daripada apa yang. Ya, lebih mengena diterjemahkan apa saja yang daripada apa yang. Kalau di situ apa? Apa yang. Kenapa? Karena ma itu menunjukkan umum. Umum, dan apa saja itu lebih umum daripada apa. Ya, apa saja yang itu lebih umum daripada apa yang. Tidak terkhusus pada berhala, termasuk pula berhala dalam bentuk patung, pohon, batu, bintang, matahari, sapi yang disembah oleh manusia masuk kategori ma di sini. Termasuk pula harta. Apakah ada orang yang menyembah harta? Ada ataukah tidak menyembah harta? Ada. Sampai menyembah tokoh agama. Ada? Ada. Yang pertama menyembah harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qamisah wal khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah dan khamilah. Dinar, dirham itu mata uang di zaman Rasul. Kalau sekarang celaka hamba rupiah. Artinya ada di antara manusia yang ia menyembah harta. Dengan harta dia akan mengikuti semua perintah dari orang yang memiliki harta. Sampai pun untuk kafir dia mau, yang penting dapat harta. Berbuat syirik dia mau, yang penting dapat harta. Ya, Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba itu budak ya. Celaka budak dari khamisah. Khamisah, khamilah itu pakaian yang mahal dari sutra zaman dahulu. Ya, pakaian ini kan bagian dari duniawi.
ada orang yang semacam ini demi untuk mendapatkan penampilan yang mewah, ya, maka ia rela untuk menyembah selain Allah. Maka dikatakan budaknya dunia. Maka ada, ya, budaknya tokoh agama, ada, ya kan, menjadi hambanya ustadz, hambanya kiai, hambanya habaib, hambanya tokoh masyarakat. Kapan itu? Ketika menjadikan tokoh masyarakat ini, tokoh agama ini, kiai ustadz ini sebagai yang diikuti, meskipun telah jelas baginya firman Allah, sabda Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka orang-orang Nasara menjadikan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka dan ahli ilmu dari mereka sebagai yang disembah selain Allah. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, mantan pastor yang masuk Islam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah mereka." Yakni menyembah dalam artian sujud, rukuk kepada mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bukankah mereka, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikuti?" Jawabnya iya. "Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga mengikutinya?" Jawabnya iya. "Fatilka ibadatuhum," itulah bentuk menyembahnya. Kembali bahwa ma di sini yang paling afdol diterjemahkan apa saja, sehingga mencakup semua yang disembah oleh manusia. Baik, kembali. Tolong saya diikuti. Qul katakanlah, ya ayyuha wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. La tidak, a'budu, aku menyembah, ma apa saja, ta'buduna kalian sembah. Nah, sekarang ada jamaah bapak-bapak. Qul, ya ayyuha, wahai al-kafiruna, orang-orang kafir, la tidak, a'budu, aku menyembah, ma apa saja, ta'buduna kalian sembah. Nah, jamil. Jamaah ibu-ibu dan akhwat. Qul, ya ayyuha al-kafiruna, la a'budu ma ta'buduna. Nah, jamil, barakallahu fik. Sekarang penjelasan tadabbur. Perhatikan ya ayyuha. Ya ayyuha artinya wahai atau hai, panggilan-panggilan. Ada pula panggilan yang lebih ringkas dari ini, yaitu ya. Ya itu juga panggilan. Apa bedanya dengan ayyuha? Ayyuha itu panggilan untuk jarak jauh. Misalkan saya dengan Pak Budi ini, hai, ya, iya, ya, karena pendek. Tapi kalau Pak Budi jauh sekali sana, ya ayyuha, gitu kan? Satu kata, ya, itu untuk panggilan lebih jauh. sehingga perintah untuk memanggil orang kafir ini perintah tidak hanya untuk orang kafir di Makkah, tapi umum semua orang yang kena definisi kafir, baik di zaman Nabi maupun di zaman setelahnya.
baik di kota Makkah maupun kota selainnya. Nah, perhatikan antum. Antum apa artinya? Kalian. Tetapi terkadang kita sesama kita memanggil saudara kita yang jumlahnya cuma satu orang dengan sebutan antum. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah dalam bahasa Arab, penggunaan percakapan dalam bahasa Arab, jika yang dipanggil satu orang dengan ucapan jamak, ya, yang dipanggil satu orang dengan lafal jamak itu dalam rangka li ta'zim, menghormati atau memuliakan, ya, li ta'zim au li takrim, menghormati atau memuliakan. Antum kemana? Secara bahasa kan kalian kemana? Padahal cuma satu orang. Dalam rangka ini untuk menghormati dan memuliakan. Makanya dalam banyak lafal Quran Allah Ta'ala menyebut dirinya dengan kami. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Allah satu, tapi dalam ayat ini menyatakan kami, bukan maknanya Allah berbilang. Salah, sebagaimana ucapan agama tetangga, tidak benar. Tapi Allah itu tunggal, tapi hendak mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya, dan juga mengajari pendengar untuk memuliakan dan mengagungkan Allah, sehingga mengatakan nah. Ada pula yang menafsirkannya, di samping itu memang dalam kenyataannya dalam menurunkan Al-Quran ini Allah Ta'ala menggunakan pelantara, yaitu Jibril. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah tidak langsung, tapi lewat Jibril. Maka dikatakan kami menurunkan. Nah, kembali ke sini. Perhatikan lafal abiduna. Abiduna para penyembah. Abiduna para penyembah. Para penyembah ini kata benda atau kata kerja? Kata benda atau kata kerja? Kata benda, betul, isim. Nah, dalam bahasa Arab isim itu untuk menyebutkan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Itu isim. Maka mana ayat ini dan kalian ya kan, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Agar nggak salah paham, saya jelaskan dulu ya asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi zaman dahulu itu ada negosiasi, datang utusan orang kafir ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, gini saja, daripada kita bertengkar, ya kan, berselisih, ya, kami menyembah Tuhanmu sehari dan sebagai gantinya sehari kemudian kamu menyembah Tuhanku. Gantian gitu, ya kan, gantian. Liberal, gimana? Mau ndak? Gantian menyembah, kita sama-sama menyembah Tuhan-Tuhan kita saling toleransi dalam masalah ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, begitu pula sebaliknya kalian tidak perlu menyembah apa yang kami sembah, tidak perlu. Kalau beriman masuk Islam silakan, tapi kalau hanya sekedar untuk toleransi semacam itu, maka tidak perlu. Itu asbabun nuzulnya ya, bukan maknanya di sini kalian tidak boleh menyembah, tidak boleh masuk Islam, tidak. Maknanya adalah dahulu seperti itu, gantian menyembah.
Naam, sekarang ayat nomor 4. Wala ana abidum ma abadtum dan la tidak ana artinya aku. Apa sinonimnya? Aku itu apa sinonimnya? Saya. Kalau Jawa ada kulo, ada insun. Kalau di Jawa, aku atau saya, abidun penyembah. Kalau dikasih wawu nun, para penyembah. Bisa membedakan ya. Coba bandingkan dengan ayat sebelumnya, abiduna dengan abidun. Sama enggak? Bedanya cuma di wawu nun ya. Abidun penyembah, kalau tambah wawu nun para penyembah. Abidun penyembah, abiduna para penyembah. Ma apa saja abad menyembah kalian, abad menyembah beribadah sama aja. Abad menyembah kalian, abad menyembah kalian, abad menyembah kalian, abad menyembah kalian. Saya ulang. Dan la tidak aku abidun penyembah ma apa saja abad menyembah kalian. Saya ulang. Dan la tidak aku abidun penyembah ma apa saja abad menyembah kalian. Bersama saya diikuti. Dan la tidak aku abidun penyembah ma apa saja abad menyembah kalian. Lagi dan la tidak aku abidun penyembah ma apa saja abad menyembah kalian. Lagi dan la tidak abidun penyembah ma apa saja abad menyembah kalian. Nah, sekarang jamaah bapak-bapak. La abidun ana abidun ma abad jamil. Jamaah ibu-ibu wal akhwat. La ana abidun ma abad kalian. Amin jamil. Sekarang bersama. Dan la tidak aku abidun penyembah ma apa saja abad menyembah kalian. Nah, jamil. Allah barik fikum. Sekarang tadabbur. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Ini namanya prinsip. Tanda nol itu namanya sifr. Ya, sifr. Dibaca pendek. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, sekarang dalam
Kenapa pakai alif? Kenapa? Saya bahasa Arabnya ana. Saya bahasa Arabnya ana, panjang. Iya. Karena dikasih sifat jadi dibaca pendek. Aku muslim, ana muslim, panjang. Saya siswa, ana thalibun, panjang. Memang seperti itu bahasa Arab. Saya itu bahasa Arabnya ana, Hanya panjang. panjang alifnya. Tapi untuk Quran pembacaannya pendek. Khusus Quran pembacaannya pendek. Kalau di luar Quran panjang. Ana zaitun, aku zaid. Ana muslimun. Ana Fatimah. Nah, gitu. Demikian. Ada lagi? Nah, sekarang ayat yang kelima. Perhatikan ayat kelima sama dengan ketiga. Betul? Persis. Wa dan la tidak antum kalian abiduna para penyembah ma apa saja abudu aku menyembah aku sembah bersama wa dan la tidak apa sinonim tidak bukan maka jangan bingung ya terjemahkan tidak monggo bukan juga monggo antum kalian abiduna para penyembah ma apa saja a'budu aku sembah. Nah, dan kalian bukan para penyembah apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah. Adapun ma di sini ma yang ma'bud itu merujuk kepada Allah, maka satu yang disembah. Baik, sekarang pertanyaan, apa faidah dari ayat yang diulang? Mana yang lebih afdol kita fahami hanya penguatan atau kita fahami bermakna lain? Gitu ya. Kita perlu merujuk kepada tafsir ya. Dalam memahami ketika ada dua ayat yang persis, apakah itu bermakna penguatan ataukah makna lain? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan penguatan. Kalau penguatan tidak perlu tafsir lain. Yang kedua menyatakan ini adalah makna lain. Bukan taukid, tapi taksis, berdiri sendiri maknanya. Sekarang apa maknanya? Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tafsirnya. Nah, apa perbedaannya? Kalau yang atas dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, artinya sekarang. Sekarang aku ngomong ini. Yang ayat yang kelima, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan para penyembah apa yang aku sembah, yakni untuk yang akan datang. Yang ketiga, sekarang, yang ayat nomor 5 akan datang.
Artinya orang kafir yang ingin juga menyembah Rabbnya Muhammad dengan gantian tadi, sehari ia menyembah berhala, sehari ia menyembah Allah, dikatakan oleh Nabi, sekarang kamu tidak disebut sebagai penyembah Allah, maupun akan datang juga tidak disebut sebagai penyembah Allah kecuali masuk Islam. Ini juga sebagai penjelasan bahwa tidak disebut muslim jika tidak masuk Islam meskipun menyembah Allah. Saya ulang, tidak disebut muslim meskipun menyembah Allah jika tidak masuk Islam. Baik, Yahudi menyembah Allah tidak? Yahudi menyembah Allah. Di koran-koran, ya kan, berpulang ke hadirat Allah, yang nulis bukan orang Islam, agama lain, ya kan, telah berpulang ke hadirat Allah, ya kan, si fulan ternyata bukan orang Islam, tertanda di bawah bukan orang Islam. Artinya bahwa sebagian besar pemeluk agama mereka menyembah Allah atau percaya Allah tapi tidak menerima Islam. Maka dalam konteks semacam ini mereka tidak disebut sebagai penyembah Allah yang diterima. Sebagaimana ini, wala antum abiduna ma'abud, dan sekarang pun kalian tidak disebut sebagai penyembah Rabbku dan juga tidak akan disebut sebagai penyembah Rabbku karena kalian tidak masuk Islam. Hanya sekadar kamu flase saja, basa-basi saja. Sekarang menyembah berhala, besok menyembah Allah, lusa menyembah berhala lagi, nanti malah seperti prasmanan. Nah, ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. La, bagi. Nah, la bisa dua makna. Pertama sungguh, kedua bagi. La bagi kum kalian, kum kalian, kum kalian. Perhatikan, kita mengantongi 3 lafal untuk kalian. Pertama antum, kedua tum, ketiga kum. Nah, ayat nomor 4 tum ya kalian ya, lihat tum kalian. Ayat nomor 5 antum kalian, lihat. Ayat yang nomor 6 kum kalian. Nah, kalau yang belajar bahasa Arab, nahwu sharaf ngerti. Ini tugasnya guru bahasa Arab, bukan tugasnya saya. Intinya bahwa kita mengantongi kosakata kalian 3 lafal. Tum, antum, kum. Tum, antum, kum. La bagi kum kalian dinu agama. Kum kalian. Kum kalian. Wa dan liya bagiku. Li bagi, jadi bagi itu boleh fathah boleh kasroh. La yo bagi, li yo bagi. Lakum bagi ya, li juga bagi, sama. Cuma beda harokat saja. Nanti saya jelaskan kenapa dia tidak pakai la tapi pakai li, nanti saya jelaskan. Jadi ya sukun itu bermakna aku. Ya sukun itu bermakna aku. Seperti pada lafal liya itu aslinya sukun loh. Di lakum dinukum wali dini, itu aslinya. Saya ulang, lakum dinukum wali dini. Nah, gitu aslinya. Nah, karena ini Quran, maka mengikuti bacaannya Nabi. Dan bacaannya Nabi itu dibaca sebagaimana ini, lakum dinukum waliyadin. Nah, saya ulang, tolong diikuti.
dari awal. La bagi kum kalian, dinu agama, kum kalian, wa dan li bagi, ya ku dini agamaku, lagi la bagi kum kalian, dinu agama, kum kalian, wa dan li bagi, ya ku dini agamaku. Nah, jamin. Sekarang jamaah bapak-bapak, la maaf, la bagi kum dinu, kum wa li ya dini. Nah, jamin jamaah ibu-ibu, la kum dinu, kum wa li ya dini. Nah, Pak Budi siap? Siap ya? Kalau di ini itu agamaku ya. Iya. Kalau di Al-Fatihah ayat 3 Malik di Amalan. Iya. Di ini itu bukan agamaku tapi kan pembalasan atau apa sih? Betul. Din itu bisa bermakna agama atau pembalasan. Ya, jadi satu lafal banyak arti. Satu lafal banyak arti. Monggo ditarjim per kata. Lakum bagi kalian, lakum dinukum agama kalian, berliadi bagiku dan dan di bagiku ini agama. Naam, jamin. Barakallahu fiik. Iya, itu aslinya panjang, dini agamaku. Iya. Tapi baca Quran itu harus sesuai dengan guru. Dan Quran itu ada beberapa bacaan. Nabi pernah mengajari sahabatnya beberapa bacaan yang disebut dengan qiraah sab'ah. Adapun qiraah yang bacaan yang umum dipakai oleh orang Indonesia termasuk mushaf ini adalah qiraah Hafiz an Asim. Hafiz an Asim ya-nya tidak dibaca. Dalam qiraah yang lain dibaca lakum dinukum waliyadini gitu. Tapi dalam bacaan kita, dan itu yang dipelajari oleh setiap orang-orang di negeri kita, guru-guru kita, seperti di mushaf, maka tidak boleh dibaca dengan bacaan dini kecuali kita punya guru yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dalam bacaan itu. Gitu nggih? Nah, gimana cara baca kita? Lakum dinukum waliyadin. Nah, gitu bacanya. Kalau bacaan lain lakum dinukum waliyadini. Ini kan, siapakah orang yang punya qiraah sab'ah? Jarang ada, ya kan, jarang ada. Kalau di sekitar sini yang saya tahu itu Ustadz Baidowi Makmun, Imam ITS, itu punya beliau sanadnya. Ya, kalau di Arab Saudi itu ada jurusannya ya, jurusan tafsir Quran, itu mereka juga mendapatkan materi ini, materi
qiraah sab'ah, dan sebagian mereka diperkenankan mengambil sanad qiraah sab'ah. Bacaan Quran macam-macam. Contoh gini, wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ya kan? Ini bacaan Warish. Teman saya punya Warish. Tapi saya tidak punya apa-apa ya. Saya hanya guru tarjem saja, tidak punya apa-apa. Nah, selesai untuk surat Al-Kafirun. Ada pertanyaan? Persilahkan. Oke. Okay. Nah, yang kemarin ya Uluna sama Abiduna, nah-nya ini sama satu. Yadkhuluna. Oh, kalau yadkhuluna itu ya wawunun, artinya mereka. Beda-beda. Coba An-Nasr ya, yadkhuluna. Wawunun ya, betul ya. Tapi sebelumnya ya awal kata ya, betul enggak? Yadkhuluna. Sehingga artinya mereka. Tapi kalau yang ini abiduna, para wawunun di sini para. Ya, Uluna berarti mereka maksudnya. Iya, sama-sama wawunun tapi beda penerjemahan. Kalau hanya wawunun para, kalau wawunun sebelumnya ya mereka. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna, mereka masuk, mereka. Tapi kalau abiduna, para penyembah. Beda terjemah. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhol. Nah, kita sekarang lanjut ya, surat Al-Kautsar. Nah, masih cukup ini Al-Kautsar, cuma 3 ayat, 10 menit. Nah, surat Al-Kautsar. Kautsar artinya banyak. Al-Kautsar artinya banyak. Kautsar artinya banyak. Pernah dengar kasir enggak? Kasiroh banyak ya. Aksar banyak. Kautsar banyak. Kautsar artinya banyak. Surat Al-Kautsari banyak. Nanti anak jelaskan kenapa disebut dengan banyak. Sekarang penjelasan. Sesungguhnya kami, yakni Allah, sungguhnya kami memberi kamu wahai Nabi Al-Kautsar banyak. Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang banyak. Itu tafsirnya. Tafsir dari Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Tapi makna asalnya adalah banyak. Saya ulang. Makna asalnya adalah banyak, sementara tafsirnya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kebaikan itu mencakup nikmat. Kebaikan yang banyak. Al-khairul katsir. Al-khairul katsir. Nah, adapun telaga Kautsar, kita mungkin sering mendengar istilah telaga Nabi ya.
bahasa Arabnya itu adalah haud. Telaga dalam bahasa kita itu apa? Telaga itu danau. Padahal ya kan, telaga Nabi itu panjangnya ya, panjang dan lebarnya seperti perjalanan 1 bulan, dan jumlah gayungnya sebanyak jumlah bintang di langit. Berarti dia lebih luas daripada laut, samudra. Maka terjemahan yang lain itu adalah samudra Nabi. Terkadang kita menerjemahkan sebuah kata tapi tidak mewakili, ya kan? Telaga Nabi, danau Nabi, berarti Nabi punya danau. Ini terbayang kecil, ya kan? Maka biarkan apa adanya, haud Nabi, ya gitu lebih utama. Haud Nabi. Kalau bertanya apa itu haud, ya seperti lautan atau samudra. Dan itu dinamakan dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar. Tapi tafsir Kautsar ini bukan itu. Itu hanyalah sebagian kecil dari kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Apa yang Allah berikan kepada Nabi, kebaikan berupa kebaikan adalah banyak sekali semenjak beliau lahir sampai beliau di surga. Ketika lahir dijaga oleh Allah, ya kan, batu mengucapkan salam, awan menaunginya, ya kan. Ketika mati tanah tidak memakannya, ketika dibangkitkan menjadi manusia yang paling utama, yang pertama kali melewati sirat, yang pertama kali membuka pintu surga, yang paling tinggi tempatnya di surga. Ini semua kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Kautsar. Oke. Demikian ya, kita baru ayat yang pertama, 2 berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam. Kita akhiri sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما